Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita akan menemukan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan para nabi dan rasul terdahulu mengalami sakit. Jadi berbicara masalah sakit, bukan saja kita yang sakit pada saat ini. Bukan saja keluarga kita yang sakit pada saat ini, tetangga kita yang sakit pada saat ini. Orang-orang dulu pun juga pernah mengalami sakit. Para nabi dan rasul terdahulu juga pernah mengalami sakit. Padahal mereka nabi, mereka rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang nabi yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tapi bagaimana sikap orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya berbeda-beda. Tergantung dari keimanannya, tergantung dari ketakwaannya, tergantung dari isi kepalanya, tergantung dari isi dadanya. Kalau dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkeyakinan penuh yang mendatangkan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kalimat ngedumel, kata orang Jakarta bilang. Kalimat keluh kesah yang dihadapi. Tapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat julukan Khalilullah, yang mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ketika diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh beliau? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 80. Jadi apabila aku sakit, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah keyakinan, ini masalah akidah, ini masalah iman. Dokter boleh aja dia melakukan suntik, memberikan obat. Tabib boleh saja memberikan herbal. Tapi ketahuilah semuanya itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Obat yang kita minum, herbal yang kita minum, ikhtiar yang kita lakukan, karena itu adalah bagian dari syariat. Tapi kita berkeyakinan penuh yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman, ketika dia minum obat, ketika dia disuntik, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sikap sombong pada dirinya, tidak ada sikap angkuh pada dirinya. Bahkan ada manusia ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan kesehatan untuk maksiat. Dia gunakan kesehatan untuk melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kedurhakaan, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kezaliman. Sebagai contoh misalkan Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan Fir'aun itu jarang sakit, saudara. Kalau dia paham yang memberikan sehat dan sakit adalah Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia tunduk kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Tapi dia nggak punya akhlak, nggak punya adab. Bahkan dengan sombong, dengan angkuhnya dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Allah kasih kesehatan bukannya dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan beribadah kepada Allah, tapi mengklaim diri sebagai Tuhan. Akhirnya Allah murka. Bagaimana akhir kehidupan dari Fir'aun? Allah benamkan di Lautan Merah. Kata orang Jakarta bilang, ngap-ngapan mulutnya. Gak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disumpal mulutnya oleh malaikat. Kenapa? Karena mulutnya itu kurang ajar sama Tuhan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita juga menemukan kisah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau memiliki doa yang mustajab yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia redha dengan keputusan Allah. Dia rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya meninggal dunia, sawah ladangnya hancur. Diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dikucilkan dari kampung halamannya. Tapi dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub alaihissalam ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Di akhir ayat itu yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang penyayang dari semua yang penyayang. Dipuji Allah Subhanahu wa taala, diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berkeluh kesah. Makanya banyak-banyaklah ketika kita sakit mengucapkan ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Nanti Allah akan tunjukkan kasih sayangnya. Penyakit yang diderita oleh seorang muslim menjadi penggugur atas dosa kesalahan yang dia lakukan. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan dia memiliki momentum doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan kita tunjukkan kekecewaan kita, kemudian kita lepas kontrol omongan, akhirnya diaminkan oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik, ketika omongan itu tidak sesuai dengan syariat. Ada nggak orang yang kayak begitu? Ada, saudara. Makanya dalam khutbah yang singkat ini, khotib mengingatkan bukan saja untuk jamaah, tapi juga untuk khotib juga. Karena kita semua akan mengalami sakit, sehat, kita akan mengalami kehidupan, kita mengalami kematian. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, khusus yang terpapar COVID-19. Bayangkan oleh kita isoman 14 hari. Bahkan ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit. Samping kanan dia lihat orang terbaring, ada infusnya. Kemudian menghirup oksigen yang selama ini kita menghirup oksigen gratis dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada saudara kita untuk menghirup oksigen dia harus keluarkan uang. Dia harus beli tuh tabung oksigen. Makanya kita yang sehat walafiat, manfaatkan sehat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita di dunia ini beribadah kepada Allah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Yang jarang sholat, mari kita sholat. Sempurnakan sholat kita. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, subuhnya. Lakukan secara penuh 5 kali sehari semalam. Jangan kita minta diskon lagi. Jangan kita minta kurang lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau perlu ditambah, sholat tahajudnya kita kerjakan, sholat duhanya kita kerjakan, sholat tahiyatul masjidnya kita kerjakan, rawatibnya kita kerjakan. Biar Allah sayang sama kita. Biar Allah senang sama kita. Biar Allah cinta sama kita. Biar Allah demen sama kita. Kalau Allah udah demen sama kita, udah sayang sama kita, maka kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sholat itu merupakan sarana untuk kita ditolong oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Terus terang kita merasa menyayangkan ada sebagian saudara-saudara kita udah sedemikian rupa peringatan dari Allah, teguran dari Allah, masih ada yang nggak mau salat, saudara. Salat yang diwajibkan oleh Allah, masih ada yang meninggalkan salat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masih ada juga yang melakukan maksiat. Masih ada juga yang melakukan judi. Masih juga ada yang melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi momentum saat ini mari kita jadikan momentum untuk kita taubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang diberikan sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar. Manfaatkanlah sakit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus berhusnuzon kepada Allah. Mungkin selama ini kita super sibuk nyari harta benda, membanding tulang, memeras keringat, sehingga nggak sempat lagi untuk baca Quran, nggak sempat lagi wirid, nggak sempat lagi kita berzikir kepada Allah. Nah, sekarang dikasih sakit oleh Allah, kita nggak bisa kemana-mana, cuman tergeletak di tempat tidur. Manfaatkan kita bertobat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, puji agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ketika orang sakit, maka sesungguhnya posisinya dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan salah omong. Jangan salah ucap, nanti diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat kalau sudah mengaminkan doanya, mustajab. Karena malaikat makhluk Allah tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui khutbah ini kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Dan mudah-mudahan sakitnya menjadi kafarat, penebus atas dosa, kekhilafan, kesalahan yang pernah dilakukan. Kita yang hidup wajib mendoakan yang mati. Kita yang sehat wajib mendoakan orang-orang yang sakit. Dan yakinlah doa kita mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سوء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة